Terus dia mau ke kantor, dia pesan pada bibinya ini, Bi, tolong potongi daging ini segini-segini, simpan kulkas. Nanti kalau aku pulang, aku akan masak. Selama hari itu di kantor si nyonya ini, sudah bayangkan aku makan daging masakan sendiri enak sekali. Ini di kantor. Yang di rumah lain cerita. Si bibi ini sayang pada majikannya. Dia bilang, aku nggak mau nyonyaku majikanku capek-capek. Pulang kerja mesti masak lagi. Di rumah dia putar otak, saudara. Sekian belas tahun dia jadi pembantunya. Dia coba-coba hitung. Masakan apa yang belum pernah aku masak untuk nyonyaku ini. Dia putar-putar. Nah, aku ketemu bumbu baru sekarang. Dengan bangga dia berkata, nanti majikanku akan senang masakanku ini. Karena dia belum pernah makan masakanku. Nggak salah tuh dia berpikir seperti itu juga. Daging dipotong semau dia. Dia pakai bumbu-bumbu. Memang baunya enak sekali. Dia tutup baik-baik di atas meja makan. Enggak dilakukan pesannya simpan di kulkas. Masuk ke meja makan. Si nyonya sudah semangat. Aku pulang cepet-cepet. Aku mau masak. Sampai rumah. Bi, mana dagingnya? Di mejanya. Loh kok di meja? Apa enggak busuk dari pagi di meja? Terus sudah kamu potong-potong? Oh, nyonya belum tahu. Saya masak yang paling enak yang nyonya mau. Lihat nyonya. Majikannya enggak membantah. Itu enak. Tapi ini kata-katanya. Bi, aku bangga dengan kamu, masakanmu enak sekali. Tapi bukan ini seleraku hari ini. Mati dia. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Sebaik apa yang kita anggap baik untuk Tuhan kita, ternyata selama ini kita salah. Yang kita layani bukan dia. Kita nggak ngerti seleranya hari ini sedang apa Tuhan kita. Untuk kita bisa mengetahui seleranya hari ini, rajinlah ke sidang musyawarah ilahi itu. Di dewan musyawarah itu Tuhan memutuskan apa-apa yang harus pelayannya ini kerjakan. Maaf, hari ini saya nggak diundang, saudara. Saya itu mengundang diri sendiri. Artinya begini, saya ini 99% pelayanan saya bukan karena undangan. Kalau Roh Kudus menyuruh saya kerja dan saya telepon. Tanya majelis dan gembala, saya nawarkan Sabtu saya siap. Maka jadi hari ini. Karena saya ingin menyenangkan Tuhan yang saya layani. Dengan cara apa yang dia mau. Apa saja yang kita mau. Maka itu kalau saya keliling ke desa-desa, ke pedalaman. Banyak mereka diberkati. Maaf. Karena pendeta sekelas saya itu kagak diundang. Wah, gengsi betul. Saya itu suka nawarkan diri kepada mereka. Nanti saya ke Palangkaraya tanggal 1 sampai 3 Agustus. Saya nawarkan mereka. Hei, saya ada waktu. Roh Kudus nyuruh saya. Kami rombongan 26 orang nanti Palangkaraya, saudara. 2 grup band besar saya bawa. Kami bayar sendiri. Waktu ke Kendari pun Tuhan yang menyuruh. Jadi waktu saya telepon seorang pendeta yang saya kenal namanya Pak Haryanto. Koden, gak mampu saya bayar segitu, saya tahu. Sewakan gedung, kami akan datang. Gabungan gereja. Jadi waktu itu kami bayar tiket sendiri. Gedungnya kami bayar sendiri. Hotel 4 malam bayar sendiri juga. 8 Agustus kami akan ke Tarakan. Kami bayar sendiri juga. Ke pedalaman kemana? Tanggal 6-7 Maret yang lalu, saudara. Kami ke Jember. Gempar. Ada satu gereja kecil. GPDI Balung. Jadi ada desa namanya Balung. Tulang-tulang itu namanya. Kecil, cuma kecamatan. Gereja itu ulang tahun ke-36. Saudara. Saya diundang. Begitu dengar kata itu, aduh, boleh nggak saya datang rame-rame? Ada 2 grup band saya bawa. Wah, senang sekali. Adon Bismillah ikut, senang mereka. Tapi kami nggak punya uang, kami bayar sendiri. Sewakan gedung yang paling bagus di Jember. Supaya orang datang. Mahal, Pak. 1 malam 4 juta sewanya. Saya berunding, bisa. Kami bayar 2 malam sewa. Supaya kami memberkati. Maka itu ketika gereja ini mengundang dari Pasuruan sampai Banyuwangi. 1000 orang lebih yang datang. 27 pendeta dari 38 gereja. Saudara. Kumpul 2 hari paginya seminar. Gratis. Mereka kagum. Kamu gereja kecil kok bisa bayar? Akhirnya si gembala memberi kesaksian. Bahwa Tuhan yang buat ini semua. Luar biasa. Ngerti cara ini? Saya suka mengundang diri sendiri dalam pelayanan.
Kalau Roh Kudus nyuruh, saya akan pergi. Nggak perlu diurusan tiket, tidak. Bukan saya sombong, bukan saya banyak duit. Enggak, tanya anak-anak saya. Sering nggak punya duit. Maka itu saya bersyukur punya istri yang bisa diajak nggak punya duit. Belum benar ini saudara. Aduh, ini luar biasa kesaksian ini. Tanggal 6 Januari kami dibawa ke Israel. Ada satu keluarga di Jakarta bayari kami. Kami suami sudah 3 kali ke Israel. Saya bilang, untuk apa ke Israel lagi? Saya bilang, lempitan duitnya. Saya bilang gitu. Karena satu orang bayar 2.463 US dollar. Ini yang kelas mewah. Semua hotel bintang 5. Wih, dengar bintang 5 saya langsung mikir, kasih duitmu aja, saya butuh banyak untuk asrama di Nabire. Ini pengusaha bilang, enggak. Aku tahu kamu sudah cukup capek. Sekarang istirahat ke Israel sana. Pokoknya duit enggak, kalau mau pergi tak bayari. Terus saya bilang, ya sudahlah, dibayari kok. Saudara, pergi kami. Nah, waktu kami berangkat dari Jakarta, uang saya cuma 80 US dollar. Terus saya bilang pada istri saya, hati-hati kalau beli apa-apa karena cuma 80 dolar. Nah, dari sana kami langsung ke Eropa. Saya tanya pada travelnya, kalau dari Aman ke Eropa tambah berapa lagi? Dihitung-hitung tambah 200. Saya bilang, nggak apa-apa, murah. Kunjungi anak-anak juga di sana. Jadi kami cuma tambah 400 dolar, 2 orang, kami bisa pergi. Nah, saudara, ternyata walaupun saya hemat-hemat apapun juga, 11 hari di Israel, 80 dolar tinggal $1. Cuma $1 terakhir. Terus saya berunding. Karena saya tuh nggak pernah suka kartu kredit, sehingga saya nggak punya itu. Tanyakan Pak Peter Condro, karena ketua timnya. Karena kami ada 2 malam di Aman. Pulang hari Senin, ternyata Rabu pagi, itu baru ada pesawat yang ke Amsterdam. Nah, 2 hari nginep di hotel, saya suruh tanya, dapat makan berapa kali? Saya mesti ngitung dulu $1. Bagaimana mau ngitung nanti ini? Ternyata nginepnya di Radisson SAS, hotel bintang 5 di kota Aman. Wih, kayak orang kaya betul-betul. Tapi nggak punya duit. Bayangkan ini. Dan ini, oh puji Tuhan, dapat makannya 2 kali. Jadi sarapan dengan makan malam. Senin malam datang, kami dapat makan malam. Ya, rombongan lain pulang ke Indonesia. Terus karena makanan banyak, nah mulai ringkes-ringkes, saudara. Jadi ada sisa buah kami bawa, sisa roti kami bawa. Kami bawa botol aqua besar dari Israel kosong, saya isi dari situ. Nah, saudara, ini jaga untuk siang besok. Kan siang udah makan, kan nggak dikasih makan kok siang di dalam saja. Maka itu saya senang punya istri kayak gitu tuh, nggak pernah ngomel bahwa nggak punya duit. Udah, pagi dapat sarapan lagi, ringkes lagi buat jatah siang. Jadi kami sesiangan di kamar, cuma kecap-kecap, nonton TV, baca buku, 2an saja. Enak bukan, nggak ada yang ganggu. Lah, guide kami yang ada di sana namanya Mahmud. Itu telepon siang-siang. Ayo kita jalan. Sudahlah saya jemput. Enggak, enak di sini saja. Jalan pakai apa? Enak aja. Sampai saya juga ngitung, tanyakan istri saya, tanya Pak Peter. Itu tipnya dia dari jemput kami di hotel Rabu pagi sampai ke sana cukup enggak? Sudah dibayar belum? Karena kalau bilang belum, saya akan minta Pak Peter. Tinggal $1. Secara luar biasa. Siapa yang percaya Radisson SAS uang $1? 2 malam lagi kan keren, bukan? Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa itu. Enggak ngomel dia. Maka itu yang belum kawin jangan salah kawin, mati muda kamu nanti. Maaf ya mereka. Mati muda. Oke, saya lanjutkan, nggak cerita banyak-banyak soal itu. Aduh, kalau saya ingat itu berkali-kali sering alami itu. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus tahu bagaimana kita menjalankan hidup ini bersama dengan Papa yang baik itu. Jadi kalau saya suka pergi sendiri, berbungkan rawang banyak. Kalau Tuhan menyuruh, dia pasti melengkapi itu. Oke, ayat terakhir. Yohanes pasal 12, ayat 26. Apa sih pelayan yang sejati itu? Nah, kata sejatinya kita akan bahas sekarang. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Jadi ingat, melayani Tuhan itu melayani saudara-saudaranya. Amin. Jangan salah itu. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran ini. Yohanes 12 ayat 26. Ini melayani Tuhan. Barang siapa, bagaimana? Melayani aku. Kriterianya ada 3. Barang siapa melayani aku, ada 3 kriteria. 1. Ia harus mengikut aku.